Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Abang Aslep. Kami dari kelompok Sikatu ingin menjelaskan mengenai proyek kami, di mana kami itu beranggota 4 orang. Yang pertama itu ada Safda dengan NIM 23140101, di mana yang kedua itu ada saya sendiri dengan dengan nama Dame Teresia Rezeki Sidauruk dengan NIM 2314010022. Lalu ada Dini dengan NIM 2314010025, dan yang terakhir itu ada Cikita Natasha Boru Sembiri dengan NIM 2314011121. Baik, untuk penjelasan pertama mengenai apa itu Sikatu, saya serahkan kepada teman saya Safda. Tapi sebelum itu saya minta tolong kepada teman saya Cikita untuk melakukan share screen. Oke, baik. Sikatu, sistem katalog tugas kuliah. Informasi dasar, nama aplikasi Sikatu. Lalu tema proyek, produktivitas. Target pengguna mahasiswa. Deskripsi singkat tentang Sikatu. Sikatu adalah aplikasi berbasis JavaFX yang dirancang khusus untuk membantu mahasiswa dalam mengelola dan mengorganisir tugas-tugas kuliah mereka secara efisien. Aplikasi ini menerapkan konsep manajemen tugas modern dengan antarmuka yang user-friendly. Memungkinkan mahasiswa untuk tidak hanya mencatat tugas tetapi memantau progres, mengatur prioritas, dan mendapatkan reminder otomatis dari deadline yang akan datang. Dengan fitur katalog yang komprehensif, mahasiswa dapat mengkategorikan tugas berdasarkan mata kuliah, status penyelesaian, dan tingkat prioritas. Sikatu juga dilengkapi dengan visualisasi data berupa progress bar dan kalender interaktif yang memberikan gambaran yang jelas tentang beban kerja dan jadwal akademik. Tujuan dan manfaat Sikatu. Tujuan utama, yang pertama, meningkatkan produktivitas akademik mahasiswa. Kedua, mengurangi resiko kelupaan terhadap tugas dan deadline. Ketiga, memberikan visualisasi yang jelas tentang progres akademik. Yang keempat, membantu mahasiswa dalam perancangan waktu yang lebih baik. Manfaat yang diperoleh. Yang pertama, organisasi yang lebih baik. Semua tugas tersimpan rapi dalam satu sistem. Kedua, manajemen waktu efisien. Reminder dan kalender membantu plan yang lebih baik. Ketiga, mentoring progress. Visualisasi status tugas memotivasi penyelesaian. Keempat, aksesibilitas. Data tersimpan aman di database dan dapat diakses kapan saja. Oke, untuk selanjutnya fitur utama aplikasi saya serahkan ke Cikita. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagian fitur utama aplikasi. Yang pertama itu ada login, di mana fitur login ini berfungsi sebagai gerbang awal agar pengguna dapat mengakses seluruh sistem Sikatu. Di mana pengguna ini akan diminta untuk memasukkan email, username, dan password yang valid. Serta berhasil masuk, sistem akan menyimpan sesi pengguna dan mengarahkan langsung ke dashboard utama. Sistem login juga berfungsi untuk menjaga keamanan data dan mencegah akses yang tidak sah. Validasi harus from dengan lengkap. Kemudian di bagian kedua itu ada dashboard, di mana dashboard ini merupakan pusat informasi yang memberikan gambaran cepat mengenai seluruh aktivitas tugas pengguna. Di halaman ini pengguna dapat melihat statistik seperti jumlah total tugas, jumlah tugas yang telah selesai, dan tugas yang mendekati deadline. Visualisasi progres juga ditampilkan menggunakan progress bar yang menunjukkan presentasi tugas yang telah diselesaikan dari seluruh tugas yang ada. Warna bar bisa menyesuaikan status, misalnya itu hijau untuk selesai, kuning untuk sedang berlangsung, dan merah untuk mendekati deadline. Kemudian ada fitur notifikasi yang juga akan muncul secara khusus untuk tugas-tugas yang deadline-nya sudah dekat, misalnya itu H-3 dan H-1. Notifikasi ini bisa berupa pop-up kecil atau penanda visual seperti warna merah atau kuning pada daftar tugasnya. Dari dashboard ini tersedia tombol navigasi cepat seperti tambah tugas, buka kalender, dan ekspor tugas untuk memudahkan pengguna mengakses fitur penting hanya dengan satu klik. Yang ketiga itu ada fitur tugas, di mana fitur ini adalah inti utama dari aplikasi Sikatu. Di dalamnya terdapat daftar semua tugas yang dimiliki pengguna. Setiap tugas ditampilkan dalam bentuk list atau card dengan informasi singkat seperti nama tugas, mata kuliah terkait, tanggal deadline, dan status tugasnya. Misalnya itu belum proses dan selesai, dengan badge warna sebagai indikator status.
Pengguna juga dapat melakukan berbagai aksi terhadap setiap tugas, yaitu pertama, adanya edit tugas untuk mengubah nama, deadline catatan atau status, kemudian hapus tugas secara permanen dengan konfirmasi terlebih dahulu, kemudian ada lihat detail tugas yang menampilkan informasi lengkap dan memberikan opsi untuk memperbarui status tugas secara manual. Kemudian ada juga form khusus untuk tambah tugas, yang berisi input seperti nama tugas, mata kuliah, deadline, catatan tambahan, dan status tugas. Dengan fitur ini, seluruh siklus pengelolaan tugas dari pembuatan hingga penyelesaian dapat dilakukan dengan efisien dan mudah. Kemudian ada mata kuliah, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengkelompokkan dan memfilter tugas berdasarkan mata kuliah tertentu. Saat pengguna memilih salah satu mata kuliah dari drop-down atau tab yang tersedia, daftar tugas secara otomatis akan difilter hanya menampilkan tugas untuk mata kuliah tersebut. Fitur ini sangat membantu dalam kondisi di mana jumlah tugas sangat banyak dan pengguna ingin fokus pada satu mata kuliah saja. Pengelompokan seperti ini juga membuat pengguna lebih terorganisir dan dapat menyusun prioritas pengerjaan tugas dengan lebih baik. Kemudian ada kalender, di mana tampilan kalender akademik memberikan cara visual untuk melihat dan mengelola tugas berdasarkan tanggal deadline. Kalender ini bisa ditampilkan dalam mode mingguan atau bulanan dengan toggle switch yang memudahkan pengguna berpindah antar tampilan. Kemudian ada fitur kalender, di mana tampilan kalender akademik memberikan cara visual untuk melihat dan mengelola tugas berdasarkan tanggal deadline. Kalender ini ditampilkan dalam mode mingguan atau bulanan. Kemudian setiap tugas yang memiliki deadline akan muncul sebagai item atau event di tanggal tersebut. Kemudian ada pengaturan, di mana fitur pengaturan ini digunakan untuk menyesuaikan preferensi penggunaan aplikasi sesuai kebutuhan masing-masing pengguna. Yang pertama itu adalah data akun pengguna, seperti nama, email, dan foto profil, kemudian ada tema tampilan, kemudian ada notifikasi, kemudian ada kelola mata kuliah, terakhir ada logout. Dengan adanya pengaturan ini, pengguna memiliki kontrol lebih terhadap pengalaman menggunakan Cicatu secara personal. Untuk implementasi pilar PBO, saya serahkan kepada Safda. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan secara tertulis implementasi pilar PBO. Yang pertama itu enkapsulasi. Itu terdapat pada A, data user dan login. Lalu selanjutnya B, data tugas. Lalu C, pengaturan aplikasi. Nah, selanjutnya itu ada di pewarisan. Nah, penerapannya itu di aplikasi kami itu yang pertama hierarki entity base. Lalu selanjutnya di B ada sistem notifikasi. Di C itu ada tampilan interface. Lalu selanjutnya yang ketiga itu ada di polarisasi. Yang pertama itu data access layer. Lalu selanjutnya explore functionality. Yang ketiga atau C, sistem filter dan sort. Yang keempat atau D, notification holder. Yang kelima atau E, view management. Lalu untuk implementasi kodenya saya serahkan ke Dini. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari termasuk 3 pilar PBO. Coba saya buka file yang teks Java yang di kelas. File kelasnya yang tax. Nah, di situ kan terdapat ada public stack yang kelas itu. Nah, di ini pertama kita bahas tuh enkapsulasi, yang dimana enkapsulasi ini kan artinya data dan metode yang dikemas dalam satu kelas dan aksesnya ke data itu dibatasi lewat metode khusus seperti getter dan setter. Nah, di sini di kelas tax ini ada contohnya. Nah, di mana semua variabel datanya diset sebagai privat atau dia jadi tidak bisa diakses langsung untuk diambil atau diubah nilainya. Jadi kita harus lihat metode dari seperti get status atau set status. Nah, ini untuk menjaga agar data tetap aman dan tidak dimanipulasi sembarangan. Lalu lanjut yang kedua itu ada pewarisan atau
Interintet. Coba buka di main app Java-nya di main app. Nah, di sini kan selanjutnya ini kita contohnya waktu kita membahas kelas main app yang dia mewarisi dari kelas si application-nya. Dia di sini milik JavaXX. Kita tinggal extend aja lalu kita override metode yang dibutuhkan. Nah, dengan dia extend application itu kan ada bacaan itu main extend application ya di mana kita bisa menggunakan start dan launch yang sudah dia disediakan di JavaXX. Terus kita tinggal isinya itu sesuai kebutuhan aja. Dan di sini dia menunjukkan kalau kita tuh nggak harus buat semuanya dari awal. Nah, dia cukup warisi lalu sesuaikan aja. Lalu yang ketiga tuh ada bagian polimorfisme. Coba bukan di bagian settings controller yang di Java, settings controller. Nah, di bagian settings controller yang di terakhir ini adalah polimorfisme atau polymerism yang di mana bagian controller ini kita lihat satu metode navigate to. Di situ ada bagian navigate to yang bisa dijalani parameternya, yang dia bisa dijalani berbagai aksi tergantung isi parameternya tadi. Nah, ini dia contoh di bagian ini dalam bentuk polymerism melalui penggunaan interface runnable. Nah, di sini yang menariknya, walaupun kita cuma panggil si navigation method si run ini, nah yang dijalankannya bisa beda-beda. Kadang bisa buka dashboard, kadang kalender atau profile. Nah, disinilah polymerismnya behaviornya karena dia satu pemanggilan punya banyak bentuk tergantung isi objeknya. Jadi, kita dengan melihat ketiga contoh tadi, encapsulation di class tag, pewarisan di main app, dan polymerism di kontrol navigasi, kita bisa simpulkan bahwa prinsip-prinsip OOP ini benar-benar diterapkan secara nyata dalam proyek Cikato ini. Nah, di sini hal ini bisa membantu menjaga struktur program agar dia tetap rapi, fleksibel, dan mudah dikembangkan untuk ke depannya. Sekian dari saya kembalikan ke Dame. Baik, terima kasih kepada teman saya Dini. Saya akan menjelaskan alur kerja Cikatonya. Tolong di-run. Nah, ketika kita merun, pertama akan keluar splash screen Cikatonya, lalu kita akan ngeklik Let's Start. Di Let's Start ini akan masuk ke page login. Karena kita belum memiliki akun, kita sync up dulu. Nah, di sync up ini kita masukkan nama kita. Bebas, contohnya Cikita. Lalu masukkan emailnya. Contohnya cikita.gmail.com. Lalu pasportnya contohnya 123. Setelah itu kita sync up. Setelah kita sync up, kita langsung ke page login. Kita masukkan emailnya dan pasportnya tadi. Nah, setelah kita masuk ke login, kita langsung ditujukan ke halaman dashboard. Di dashboard ini ada nanti total text. Total text itu berapa total tugas kita. Lalu ada complete, di mana complete ini berapa total tugas yang sudah kita selesaikan. Lalu ada in progress. In progress ini berapa tugas yang sedang kita kerjakan. Lalu ada urgent. Di urgent ini ada berapa tugas yang mendekati deadline. Contohnya H-3 atau H-1. Lalu ada over progress. Over progress ini contohnya kita memiliki 4 tugas, lalu kita menyelesaikan 2 tugas, berarti overall progress kita 50%. Lalu setelah itu ada halaman kalender. Halaman kalender dulu. Nah, di halaman kalender ini kita bisa melihat kalender akademi. Ada Juni contohnya langsung ke Mei, ada April. Dan lalu kita akan coba ke page selanjutnya. Nah, di sebelah kalender ini ada icon tambah, di mana icon tambah ini untuk create text. Nah, contohnya itu kita milih Sunday tanggal 22, Sunday. Lalu kita masukkan name atau mata kuliah kita, contohnya PBO. Di bawah name itu ada deskripsinya, deskripsi mengenai tugas kita. Misalnya kita membuat aplikasi.
Nah, lalu start time ini kita memulai mengerjakannya itu jam berapa? Contohnya kita memilih jam 1. Nah, end time ini jam berapa atau deadline tugas kita? Contohnya 23.30. Lalu ada priority. Priority ini seberapa susah atau mudah tugas kita. Ada high, susah, medium, atau low. Kita contoh pilih medium. Nah, lalu kita create text. Nah, baik. Langsung setelah itu kita ke halaman course. Halaman course ini di mana adalah halaman mata kuliah. Ada banyak mata kuliah di halaman course ini. Kita lalu ada pencarian untuk mata kuliahnya. Contohnya kita mencari data struktur in Python. Nah, itu langsung kalau kita cari data langsung ada 2 keluar mata kuliah. Yang pertama itu data struktur in Python, yang kedua itu ada SQL database. Lalu ada halaman setting. Di halaman setting ini kita bisa mengedit profil kita. Kita klik edit profile. Nah, di edit profile ini kita bisa menambahkan foto kita. Contohnya kita tambahkan foto untuk cik kita. Random aja random. Nah, setelah itu foto ini akan menjadi foto profil kita nanti. Setelah itu kita masukkan date of birthday, yaitu tanggal lahir kita. Contohnya udah 8 Juni 2005. Nah, lalu setelah itu kita pilih country. Kita pilih Indonesia. Lalu kita save change. Oke, profile update successful. Setelah itu kita ke halaman dashboard lagi. Nah, karena kita tadi sudah membuat tugas, ini ada total teks kita 1, in progress-nya 1, dan urgent-nya 1. Untuk melihat tugas kita itu kita bisa melihat see all. Nah, ini tugas yang telah kita buat, lalu balik lagi. Kita buat contoh, kita create tugas lagi, create tugas atau icon tambah. Nah, untuk Saturday tanggal 21, buat namanya JARCOM atau jaringan komputer. Deskripsinya bebas. Bebas. Oke. Lalu start time-nya tetap jam 9 saja. End time-nya jam 22.00. Lalu kita pilih contohnya low priority-nya. Lalu kita create text. Nah, karena kita tadi create text-nya itu untuk hari ini, maka dia akan tampil ke today text-nya. Di samping Hello Cik kita ini ada foto profil yang sudah kita edit. Jika kita klik langsung ke halaman edit profil lagi. Baik, balik lagi ke semula. Kita balik ke setting. Nah, di setting ini, tunggu, bentar. Di setting ini ada notification, ada tema, lalu ada action. Action, lanjut scroll ke bawah. Nah, untuk keluar dari aplikasi ini kita bisa memilih logout. Klik yes. Nah, setelah kita logout, maka kita keluar dari akun kita yang ada di Skatu dan kita balik ke splash screen. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok SBD, di mana kelompok kami ini membuat aplikasi yang namanya Sikatu untuk membantu mahasiswa dalam mengatalogkan tugasnya supaya lebih efisien. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih kepada Abang Aslep.